Nomor 21. Namun dengan kemenangannya itu tampaklah juga kesalahan dasar Marx. Ia memang telah memperlihatkan secara tepat bagaimana perubahan harus dilaksanakan. Tetapi ia tidak mengatakan kepada kita bagaimana hal-hal harus dilanjutkan sesudahnya. Ia hanya menegaskan bahwa dengan menjatuhkan kelas yang berkuasa dan dengan merobohkan kekuasaan politik, dengan nasionalisasi sarana-sarana produksi, akan terciptalah Yerusalem baru. Lalu memang segala pertentangan hilang. Manusia dan dunia akhirnya memurnikan dirinya sendiri. Kemudian segalanya mampu dengan sendirinya melangkah di jalan yang benar. Karena segalanya menjadi milik setiap orang dan semua saling menghendaki yang terbaik bagi satu sama lain. Demikianlah sesudah berhasilnya revolusi, Lenin merasa harus memahami bahwa dalam tulisan-tulisan gurunya tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana harus melakukan hal-hal selanjutnya. Benar, Marx telah berbicara tentang masa antara kediktatoran proletariat sebagai suatu kebutuhan, namun yang kemudian secara otomatis tidak berguna. Masa antara ini sungguh kita ketahui dengan baik, juga bagaimana perkembangan selanjutnya. Ternyata tidak menyelamatkan dunia, melainkan justru sebaliknya meninggalkan suatu kehancuran tanpa hiburan. Marx tidak hanya telah gagal merancang tatanan yang dibutuhkan dunia baru, bahkan itu dianggapnya tidak dibutuhkan lagi. Bahwasanya ia tidak berbicara tentang hal itu, menurut cara berpikirnya adalah masuk akal. Kesalahannya sebenarnya lebih mendalam. Ia lupa bahwa manusia adalah selalu manusia. Ia melupakan manusia dan melupakan kebebasannya. Ia lupa bahwa kebebasan adalah selalu juga kebebasan terhadap yang jahat. Ia yakin apabila ekonomi teratur baik, segala sesuatu juga akan teratur baik. Kesalahannya sesungguhnya ialah materialisme. Manusia pada hakikatnya bukanlah sekedar hasil keadaan ekonomis dan tidak mungkin diselamatkan hanya dari luar dengan menciptakan kondisi ekonomi yang menguntungkan. Nomor 22. Kita menghadapi suatu pertanyaan baru lagi. Apakah yang dapat kita harapkan? Memang zaman baru perlu mawas diri dalam dialog kekristenan dan pengertiannya tentang pengharapan. Dalam dialog semacam itu, umat Kristiani juga harus mempelajari lagi pengertian dan pengalaman mereka tentang di manakah sebenarnya letak pengharapan mereka itu, yaitu apa yang mereka tawarkan kepada dunia dan apa yang tidak dapat mereka berikan. Sementara zaman baru mawas diri, agama Kristiani modern juga harus mawas diri, harus selalu belajar memahami dirinya lagi dengan berpegang pada akar-akarnya. Untuk itu di sini kami hanya dapat menyampaikan beberapa petunjuk pokok. Pertama-tama orang bertanya, apakah sebenarnya arti kemajuan? Apa yang dijanjikan dan apa yang tidak dijanjikan? Sudah sejak abad ke-19 ada kritik terhadap kepercayaan akan kemajuan. Pada abad ke-20, Theodor Adorno telah merumuskan masalah kepercayaan akan kemajuan secara drastis. Dikatakannya bahwa kemajuan bila dilihat secara tepat adalah kemajuan dari ketapel ke bom atom. Sekarang hal ini sesungguhnya adalah suatu bagian dari kemajuan yang tidak boleh ditutup-tutupi. Dengan kata lain, ambiguitas kemajuan menjadi jelas. Tidak diragukan bahwa kemajuan memang menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru demi kebaikan. Namun juga membuka kemungkinan-kemungkinan mengerikan untuk kejahatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kita semua menyaksikan bagaimana kemajuan di tangan-tangan yang salah dapat dan sungguh telah menjadi kemajuan kejahatan yang mengerikan.
Apabila kemajuan teknik tidak bersesuaian dengan kemajuan dalam pembentukan moral manusia, dalam pertumbuhan batin manusia, maka itu bukanlah kemajuan sama sekali, melainkan suatu ancaman bagi manusia dan dunia. Nomor 23. Mengenai dua masalah besar tentang akal budi dan kebebasan, di sini hanya ditunjukkan tema-tema yang berkaitan dengan keduanya. Memang akal budi adalah anugerah besar Allah kepada manusia, dan kemenangan akal budi atas apa yang bertentangan dengannya juga merupakan suatu tujuan iman Kristiani. Tetapi kapankah akal budi sungguh berkuasa? Kapan akal budi itu melepaskan diri dari Allah? Apakah akal budi yang menguasai dan bertindak sudah merupakan seluruh akal budi? Apabila kemajuan agar sungguh merupakan kemajuan membutuhkan pertumbuhan moral umat manusia, maka akal budi yang menguasai dan bertindak juga sangat perlu dilengkapi melalui keterbukaan akal budi terhadap kekuatan iman yang menyelamatkan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hanya dengan demikian akal budi benar-benar menjadi manusiawi. Akal budi hanya sungguh manusiawi apabila dapat menunjukkan jalan kepada kehendak, dan itu hanya mungkin apabila akal budi itu mampu mengatasi dirinya sendiri. Sebaliknya, kondisi manusia yang berada dalam ketidakseimbangan antara kemampuan material dan hilangnya daya keputusan suara hati menjadi ancaman bagi manusia dan ciptaan. Demikianlah ketika berbicara tentang kebebasan harus diingat bahwa kebebasan manusia selalu menuntut kebebasan satu sama lain. Namun, hubungan satu sama lain itu tidak dapat berhasil apabila tidak ditentukan dengan suatu norma ukuran intrinsik bersama sebagai landasan dan tujuan kebebasan kita. Kini secara sederhana kita katakan, manusia membutuhkan Allah. Apabila tidak, ia tetap tanpa harapan. Menurut perkembangan zaman sekarang ini, kutipan awal dari Santo Paulus, sebagaimana terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 12, ternyata sangat realistis dan benar. Karena itu, pastilah bahwa suatu kerajaan Allah yang didirikan tanpa Allah, yakni suatu kerajaan manusia saja, seperti digambarkan oleh Kant, bermuara pada suatu akhir yang salah dari segala hal. Itu sudah kita saksikan dan masih tetap kita saksikan. Namun dapat dikatakan juga bahwa Allah sungguh memasuki dunia manusia, yaitu bukan hanya ketika Dia kita pikirkan, melainkan juga ketika Dia sendiri datang kepada kita dan menyapa kita. Dari sebab itu, akal budi membutuhkan iman agar mengenal dirinya sendiri sepenuhnya. Akal budi dan iman saling membutuhkan untuk memenuhi hakikatnya yang sesungguhnya dan tugas panggilannya.